Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam konferensi pers di Mataram Rabu siang menyatakan 77 anak di NTB positif COVID-19. 29 orang diantaranya tidak terdeteksi asal-usul virusnya. Dalam beberapa kasus, hasil pemeriksaan terhadap orang tua mereka juga menunjukkan hasil negatif COVID-19. 77 orang. Dan didominasi oleh bayi dan balita. Satu bangsa seingat diperiksa swabnya. Dan ternyata anak-anak sepertiganya adalah virus liar. 29 orang ini ibu bapaknya negatif. Sementara itu data COVID-19 Provinsi NTB Rabu 27 Mei 2020 dari 186 sampel yang diperiksa di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi NTB serta Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram menunjukkan hasil 156 sampel negatif, 5 sampel positif ulangan, dan 25 sampel positif baru. Dari 25 kasus positif baru itu, satu bayi berusia 9 bulan dengan nomor pasien 554 asal Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Mataram, meninggal dunia. Pasien diketahui tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit maupun riwayat kontak dengan pasien terinfeksi COVID-19. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nurhandini Eka Dewi. Selamat siang, Dokter Eka. Selamat siang. Sampai saat ini berapa total jumlah anak-anak yang tertular virus COVID-19, Dok? Kalau dari data yang kami terima sejauh ini ada 77 anak. Apakah ada penambahan? Ada kemarin satu, jadi 78. Jadi 78 orang. 78. Baik, dari 77 yang kemarin disebutkan tertular COVID-19, 29 diantaranya disebutkan tertular dari virus liar. Ini maksudnya seperti apa, Dok? Jadi begini, istilahnya dalam ilmu penyakit menular itu di beberapa penyakit itu ada istilahnya wild virus ya. Jadi kita ada virus itu kan, dalam satu virus itu ada beberapa keluarga gitu. Nah, kalau dia penularnya itu jelas, entah dari bapak, dari ibu, itu kita kan ketemu siapa penularnya. Tetapi ini kan kasus yang 29 anak, 30 dengan yang positif tadi malam itu kita dari hasil tracing kontak kita, keluarga itu tidak positif gitu loh. Jadi dia mendapatkan dari luar. Nah, kita kan tidak tahu siapa yang menulari dia. Termasuk yang tadi malam penambahan satu orang ya, jadi 30 yang tertular 30. Dari virus liar ini ya? Iya, jadi itu yang kenapa itu dimaksud dengan istilahnya sebetulnya wild virus ya. Kalau dia, jadi sampai kita menemukan dia sumber kontaknya, sampai kita bisa yakinkan oh ya ini memang dari sini, kita bilang oh itu ada sumber penularannya. Kalau ini kan memang kita belum, setelah kita tracing kontak, itu kita belum menemukan sumber penularan dari anak-anak ini. Oke, dugaan-dugaan sejauh ini dari tracing kontak, kemudian riwayat berpergian itu apa saja kemudian potensi-potensinya? Jadi sebetulnya begini, Mbak, ada kebijakan ya WHO di masa pandemi ini yang disebut sebagai surveillance influenza-like illness. Di mana selama masa pandemi ini semua orang sakit pneumonia atau radang paru-paru yang dirawat di rumah sakit pada saat ini kita jadikan PDP, pasien dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan. Nah, anak-anak ini datang ke rumah sakit sebetulnya bukan sebagai COVID, Pak, tapi sebagai pasien pneumonia, pasien dengan penyakit yang lain. Tetapi setelah kita lacak, dia memasuki kriteria sebagai pasien dalam pengawasan, kita perlakukan sebagai pasien COVID. Kita isolasi, kita jadikan sebagai pasien dalam pengawasan, diisolasi dan di swab. Dan hasilnya 30 orang ternyata positif swabnya. Jadi bukan karena dia datang di keluarga yang memang ada COVID, datang dari wilayah COVID, bukan. Jadi dia datang di rumah sakit dengan penyakit yang lain. Oke, dan sampai sejauh ini ada anggapan begitu bahwa anak-anak
dianggap lebih kebal dibandingkan manusia yang usia lanjut begitu terhadap COVID-19. Dengan fakta seperti ini bagaimana, Dok? Sebetulnya yang salah anggapan itu yang salah. Kenyataannya balita dan orang tua itu kan mirip. Balita itu sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna, orang tua sistem kekebalan tubuhnya sudah turun. Kan mirip. Intinya miripnya adalah sama-sama lemah imunitas tubuhnya. Jadi sebetulnya anak-anak dan orang tua sama-sama harus dilindungi. Proses bentuk pelindungannya harus sama. Dari Karena kita lihat di lapangan banyak orang tua yang misalnya mereka pergi pakai masker, anaknya justru nggak dimaskerin. Gitu loh. Kan yang sering kelihatan kan begitu. Oke, dari 78 anak yang kemudian disebutkan positif COVID-19 ini, rata-rata dalam rentang usia berapa, Dok? Memang kita banyakkan tuh balita ya, bayi balita. Kemudian usia sekolah itu 12 tahun ke bawah. Terus kemudian ada remaja. Remaja itu karena kita punya klaster Magetan. Jadi santri-santri yang pulang dari Magetan itu. Jadi itu juga yang memperbanyak jumlah kasus kita di anak. Kan mereka usianya kan masih usia anak. 16, 17 itu kan usia anak. Kita punya klaster Magetan itu yang anak-anak tuh belasan juga dari itu. Artinya apakah yang balita ini lebih rentan dibandingkan yang lebih tua ataukah sama saja sebetulnya, Dok? Lebih rentan dibandingkan dengan yang remaja. Kalau menurut saya, karena kalau yang remaja ini kan jelas sumbernya rata-rata jelas. Dia berkontak dengan siapa. Sementara balita kan tidak. Dan ini resikonya adalah bahwa kebetulan balita ini ketangkep. Bagaimana yang nggak ketangkep? Ketangkep itu maksudnya kontak dengan kita petugas kesehatan. Ya. Bagaimana dengan yang tidak berkontak dengan petugas kesehatan yang kebetulan berada jauh dari sarana-sarana kesehatan. Memang kita kan di NTB proses tracing kontaknya cukup aktif. Dan proses kita menjadikan PDP pada anak-anak ini kita cukup aktif. Jadi anak 70 yang 30 anak ini itu berasal dari 308 PDP. Jadi ada 308 anak yang dirawat di rumah sakit, itu yang kita lakukan sebagai pasien dalam pengawasan, kemudian kita swab, kemudian dapatlah mereka positif. Kalau penanganan bagi balita, terutama balita anak-anak, terutama balita yang kemudian positif COVID-19, apakah ada penanganan khusus, Dok? Misalnya balita, tentunya mereka butuh interaksi begitu ya dengan orang tuanya. Apakah ada penanganan khusus? Ya gini. Kalau orang tuanya akan menemani, karena tidak mungkin tidak ditemani, orang tuanya juga kita screening dulu. Kita harus yakin bahwa orang tuanya juga negatif. Jadi pada saat mereka berinteraksi, tapi artinya balita ini tetap harus mengikuti isolasi di rumah sakit begitu ya. Tapi mereka nanti akan ada waktu untuk berinteraksi dengan orang tuanya begitu ya, Dok? Kalau misalnya, kan kita punya bayi 1 bulan pun ada loh, 1 bulan 22 hari yang paling muda, yang mau nggak mau kan sama kita yakinkan bahwa orang tuanya bersih gitu loh. Jadi nemenin ya mau nggak mau, ini kan masalah kebutuhan anak, tetapi kalau orang tuanya juga positif, kita cenderung akan memisahkan. Karena biasanya pengalaman kita kalau sama-sama positif bersama-sama itu sembuhnya akan lama. Jadi ini kita kadang-kadang untuk bayi dan balita ini kita kadang-kadang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tapi itu yang kita upayakan, kalau memang mau tidak mau ditemani ibunya harus bersih. Itu harus. Baik. Gitu, ya. Jadi seluruh anak-anak dan juga termasuk balita ini yang positif COVID-19 saat ini ditangani di rumah sakit begitu ya? Di rumah sakit. Dok, terakhir, lalu apa kemudian langkah dari Dinas Kesehatan agar jumlah pasien ini tidak bertambah jumlahnya, Dok? Terutama juga pasien anak-anak ini, Dok. Ya, kita melalui promosi kesehatan ya, kita mengingatkan bahwa anak-anak itu sebaiknya di rumah saja. Tidak dibawa kemana-mana.
itu satu. Kemudian kita selalu mengingatkan pada orang tua bahwa anak tuh harus juga dikasih masker, jangan mungkin memang banyak orang tua yang mendengar bahwa anak-anak itu kebal begitu, rata-rata mereka mengapa begitu. Anak tuh justru harus dilindungi. Nah kemudian terkait dengan itu kita sekarang di Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang mengadakan masker untuk anak-anak. Jadi kita kemarin kan kita maskerisasi itu kebetulan yang dibuat itu masker ukuran dewasa semua. Jadi kita mungkin mikir anak-anak itu kan orang tuanya karena maskernya nggak gitu pas, mungkin terus anak-anaknya nggak betah. Nah kita sekarang sedang membuat masker khusus anak supaya kita jadi tidak hanya menghimbau tapi juga kita nanti setelah jadi kita bagikan kepada anak-anak. Baiklah Dr. Nurhandini Eka Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat, terima kasih atas informasinya Dok. Semoga informasi ini juga bisa menjadi informasi yang berguna bagi para orang tua untuk selalu menyiapkan masker begitu ya untuk anak-anaknya, karena anak-anak memang tidak kebal terhadap COVID-19. Yang paling penting, jangan bawa anak keluar. Baik. Itu yang paling penting, di rumah saja. Ya, baik Dok, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia News Hour.